Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengintip. Haha, bagus, kamu memang berani. Anda benar-benar memiliki keberanian Xiao Xuan sejak saat itu. Langit di atas tempat latihan tiba-tiba mulai berfluktuasi. Segera, 3 sosok muncul dan muncul. Mereka adalah trio Guyuan di dalam aula besar. Tawa keras itu keluar dari mulut menara logam seperti manusia di kiri. Sun Er sedikit mengernyit saat dia berdiri di panggung tinggi tak jauh dari situ. Gu Hua di samping memiliki wajah cekung saat dia berbicara dengan sedikit kesal. Apa yang dilakukan kepala klan dari klan Lei? Dalam hal senioritas, dia jauh lebih tua dari Xiao Yan. Namun, dia benar-benar berani untuk campur tangan. Mereka semua mengerti bahwa meskipun Xiao Yan saat ini bisa disebut orang yang paling menonjol di antara generasi muda benua Douqi, bagian lain di sini adalah kepala klan dari klan Lei. Hampir tidak ada orang di benua Douqi yang bisa mengalahkan yang terakhir. Mengingat statusnya, agak berlebihan baginya untuk menyerang Xiao Yan. Xiao Yan Gege sepertinya punya rencananya sendiri. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak percayai. Meskipun hatinya merasa sedikit khawatir, Sun Er memiliki kepercayaan diri yang relatif lebih besar terhadap Xiao Yan. Dia sadar bahwa yang terakhir tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu sembrono. Karena dia berani menerima tantangan itu, sepertinya dia memang memiliki kepercayaan diri. Gu Hua di samping tertawa getir mendengar ini. Lei Ying adalah bintang Dou Sheng 8. Hanya memikirkan level ini membuat mereka merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan tidak perlu menyebutkan bertarung dengannya. Kebanyakan orang yang hadir merasa sangat tercengang karena Xiao Yan berani menerima tantangan Lei Ying. Segera, semua orang saling memandang. Mata mereka menatap sosok kurus yang berdiri di tempat latihan. Lupakan dia. Hanya keberanian ini yang menyebabkan banyak orang sangat mengagumi Anda. Ekspresi Lei Dong sangat rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia diam-diam mundur. Serangan kekuatan penuhnya tidak memungkinkan Xiao Yan untuk mundur setengah langkah. Di sisi lain, dia telah dikalahkan di bawah telapak tangan tajam pihak lain. Realitas kejam telah memberitahunya celah di antara keduanya. Lei Yun menunduk dengan sikap putus asa saat dia berdiri di belakang Lei Dong. Sebelumnya, 10 dari mereka telah bergandengan tangan tetapi Xiao Yan akhirnya tidak menatap matanya. Wajah tenang semacam ini mungkin membuat mereka sedikit marah, tetapi seringkali mereka merasakan ketidakberdayaan. Mereka bahkan tidak meragukan bahwa jika Xiao Yan benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, kemungkinan gelombang acak tangannya telah menyebabkan 10 dari mereka segera berbaring di tanah. Namun, dia tidak melakukan ini. Mungkin dia merasa jijik terhadap tindakan seperti itu. Di mata Xiao Yan, mereka tampak seperti serangga dengan sombong mencoba mengguncang pohon raksasa. Seorang ahli sejati tidak akan pernah peduli dengan provokasi yang lemah. Lei Yun berpikir bahwa jika dia tidak menggoda Sun Er dengan kata-katanya, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan repot-repot untuk melihatnya. Meskipun orang ini sangat kuat, dia benar-benar tidak tahu batasannya. Kepala klan adalah bintang Dou Sheng 8. Bahkan 50% dari kekuatannya lebih dari cukup untuk menghadapi bintang 7 biasa Dou Sheng. Lei Yun ragu-ragu sejenak saat dia melangkah mundur. Akhirnya, dia bergumam pelan. "Diam!" Lei Dong menangis dingin dan menatap tajam ke arah Lei Yun. Dia menegur, "Tidakkah kamu menemukan bahwa kamu telah cukup mempermalukan diri sendiri? Jika bukan karena sedikit dari Anda yang bersikeras menuju ke sini, semua ini tidak akan terjadi." Bahkan jika Xiao Yan tidak dapat menerima serangan dari kepala klan, dia tidak akan mengalami kerusakan pada reputasinya. Sebaliknya,
banyak yang akan mengagumi keberaniannya. Lei Yun mengecilkan bahunya setelah melihat Lei Dong menjadi marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Yang terakhir memiliki prestise yang relatif tinggi di hati mereka. Haha, apakah itu anak kecil dari klan Xiao? Dia memang tampak setara dengan Xiao Xuan dalam hal keberaniannya. Kepala klan dari klan Yan, yang memiliki sepasang alis merah cerah, berdiri di langit dan memandang Xiao Yan di bawah dengan cara yang aneh. Dia langsung tertawa. Lei Ying, bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk melawan Xiao Yan, mengingat statusmu? Gu Yuan berbicara dengan suara samar. Haha, ini bukannya kamu tidak menyadari temperamenku. Saya tidak pernah peduli tentang usia dan status saat melawan orang lain. Yang saya pedulikan hanyalah kemampuan. Tawa Lei Ying seperti guntur karena terus bergema di langit. Segera, dia melihat Xiao Yan dan tertawa, namun, karena kepala klan Gu Yuan mengatakannya seperti ini, kita bisa melupakannya jika menurutmu itu berbahaya. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang nama besar kepala klan Lei Ying. Merupakan kehormatan bagiku untuk bisa bertarung denganmu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengejutkan orang lain dengan tidak hanya mengambil kesempatan dan mundur. Sebaliknya, dia tersenyum menerima pertarungan. Sepertinya ada kebutuhan bagi ketiga klan untuk berdiskusi mendalam tentang masalah klan Hun. Bahkan mungkin ada kebutuhan untuk aliansi. Yang terbaik adalah menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama saat melakukan diskusi semacam itu. Jika tidak, pada akhirnya akan ada masalah yang tidak perlu. Metode terbaik untuk menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama adalah dengan menunjukkan kekuatan yang akan dijunjung tinggi oleh pihak lain. Lei Ying adalah bintang Dou Sheng 8. 50% dari kekuatannya bisa mengubah bintang 7 biasa Dou Sheng menjadi berantakan. Saat ini, Xiao Yan memiliki kekuatan bintang 6 menengah Dou Sheng. Jika dia menggunakan bantuan lain, dia akan sebanding dengan bintang 7 Dou Sheng. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk menerima serangan dari Lei Ying yang mengandung 50% dari kekuatan yang terakhir. Kata-kata Xiao Yan sekali lagi mengejutkan banyak orang. Lei Ying juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Baik, anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan seleraku." Gu Yuan di samping tersenyum sedikit saat melihat ini. Dia melirik Xiao Yan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Lei Ying perlahan menurunkan tubuhnya dari langit. Kedua tangannya disilangkan di depan dada. Cahaya petir berwarna hitam berlama-lama di sekujur tubuhnya. Ada aura menakutkan yang samar-samar menyebar dengan tenang. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitar tempat latihan secara tidak sengaja menarik jarak. Ekspresi mereka ketakutan saat mereka melihat menara logam seperti sosok. Xiao Yan memperhatikan Lei Ying dengan ekspresi muram. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Little Yi dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Segera, api merah muda merembes keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya juga menjadi sejernih kaca merah muda. Xiao Yan secara alami melepaskan tubuh api pemusnahan segera saat menghadapi lawan yang begitu kuat. Ada 6 jenis aroma api surgawi di dalam nyala api. Mata Yan Jin mengandung kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Mengingat penglihatannya, hanya butuh sekilas baginya untuk melihat melalui jumlah api surgawi yang bergabung dalam nyala api merah muda. Kejutan segera muncul di wajahnya. Dia secara pribadi mengalami betapa sulitnya untuk menggabungkan flame surgawi. Hanya menggabungkan 2 api surgawi telah menghabiskan semua kekuatannya. Dia bahkan tidak pernah membayangkan menggabungkan 6 jenis api surgawi. Banyak pasang mata berkumpul ke tubuh Xiao Yan. Mereka melihat tubuh yang tiba-tiba berubah menjadi kaca. Banyak dari mereka memiliki wajah kaget. Namun,
Setelah mereka secara bertahap merasakan aura Xiao Yan yang naik dengan cepat di belakangnya, kejutan ini dengan cepat berubah menjadi kejutan. Lei Dong, yang baru saja bertukar pukulan dengannya, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar menahan. Aura ini kemungkinan memiliki kekuatan bintang 7 awal Dou Sheng. Anak kecil ini telah menggunakan kekuatan surgawi sampai batasnya. Kejutan melintas di mata Yang Jin dan yang lainnya saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Kepala klan Lei Ying, coba terima seranganku ini. Kebanggaan melonjak di dalam hati Xiao Yan saat dia sekali lagi menggunakan pemusnahan api lotus dan merasakan letusan gunung berapi seperti kekuatan pemusnahan. Swos! Api dengan cepat menggumpal di telapak tangan Xiao Yan saat melanda ke depan. Itu langsung diaglomerasi menjadi teratai api 6 warna yang indah dengan kecepatan yang mengejutkan. Riak pemusnahan, yang tidak bisa ditahan, tiba-tiba dilepaskan saat teratai api terbentuk. Hal ini menyebabkan Yang Jin dan Gu Yuan di kejauhan untuk saling melirik. Betapa teratai api yang menakutkan. Gu Dao dari 3 abadi klan Gu memiliki ekspresi serius saat dia melihat teratai api di telapak tangan Xiao Yan. Bahkan dia bisa merasakan bahaya darinya. Tak disangka, teratai api yang diciptakan Xiao Yan setelah maju ke kelas Dou Sheng bintang 6 benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika ini digunakan saat Hun Xia mengejar mereka saat itu, hanya kekuatan teratai api ini yang kemungkinan besar akan membuat Hun Xia merasa takut. Teratai api mengakibatkan keterkejutan banyak orang setelah muncul. Bahkan ekspresi Lei Ying menjadi sedikit serius. Dia merasakan ketertarikan yang besar dan tertawa terbahak-bahak. Kipas itu seperti telapak tangannya yang besar digenggam ke depan. Segera, raungan guntur terdengar di telapak tangannya, tampak seperti petir yang telah dibunyikan berkali-kali. Rasakan palm bencana petir klan Lei saya. Cahaya petir melonjak di atas telapak tangan Lei Ying. Akhirnya, tiba-tiba berubah menjadi badai petir terkompresi. Petir itu berdegup kencang seperti jantung, seketika kemudian, seluruh tempat ini tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah telapak tangan cahaya petir yang baru saja diikat sampai seukuran telapak tangan, tiba-tiba keluar dari dalam badai petir. Akhirnya, itu bertabrakan dengan teratai api Xiao Yan di depan banyak pasang mata. Bang! Sebuah ledakan seperti gempa bumi segera bergema di seluruh Gu Realm saat badai energi yang menakutkan menyapu tempat itu dengan cara yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Gelombang serangan menakutkan yang melanda mereka mendorong Xiao Yan mundur ratusan meter. Lei Ying di langit terhuyung mundur beberapa langkah. Segera, tubuh seperti menara perak itu menginjak ruang kosong dan benar-benar memantapkan dirinya di dalam gelombang penyerangan. Kekuatan bintang 8 Dou Sheng luar biasa. Xiao Yan benar-benar telah menerimanya? Banyak orang berseru lantang setelah melihat Xiao Yan tidak mengalami luka serius meski dipaksa mundur ratusan langkah. Ini terutama terjadi pada Lei Dong dan yang lainnya. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. The Lightning Calamity Palm adalah keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian yang langka dalam klan Gu. Apalagi, itu dilepaskan oleh Lei Ying. Kekuatannya bisa dengan mudah menghancurkan semua makhluk hidup dalam radius 500 km. Namun, itu hanya mampu memaksa Xiao Yan untuk mundur beberapa ratus langkah. Gelombang menakutkan menyebar dengan liar di langit sementara semua orang merasa terkejut. Segera, Gu Yuan melambaikan lengan bajunya dan ruang itu sendiri benar-benar runtuh. Lubang hitam besar muncul dan melahap semua gelombang energi liar. Gu Yuan akhirnya bertepuk tangan dan tertawa setelah menyelesaikan aksi ini. Lei Ying, telapak bencana petir milikmu itu mengandung lebih dari 50% kekuatanmu. Haha, teman yang luar biasa. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Lei Ying tidak merasa kesal mendengar ini. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Serangan telapak tangan tadi membuatnya merasa sangat baik. Xiao Yan tertawa getir.
Kedua tangannya saat ini benar-benar mati rasa. Oleh karena itu, dia tidak dapat menangkupkan kedua tangannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya di depan banyak pasang mata hormat di sekitarnya. Gu Yuan tertawa kecil saat dia berdiri di langit. Kedua tangannya segera ditempatkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langkah kosong itu. Suara tenang itu seperti guntur tiba-tiba yang menyebabkan seseorang merasa bahwa kulit mereka telah hancur berantakan. Hun Tiandi, mengingat statusmu, mengapa kamu harus bertindak diam-diam? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.